Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Karena memang masih 3 orang yang join ya, kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman yang lain. Sekitar 10 menit lagi ya. Ah, kayaknya kamu kosong kan kabarannya. Saya merapat maksudnya. Nah, yang belum ada tahu. Yang entar terima juga bisa tuh. Pas kuliah. Udah nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini dibikinin kategorinya dulu, Bang. Iya. Alhamdulillah. Bisa. Ya, baik. Ya, aku sebenarnya kalau kontennya dihapus. Coba bisa nggak? Ini nggak bisa. Enggak. Kalau diklik frame ordernya nggak bisa. Coba. Nggak bisa. Kalau diklik sekali nggak bisa, dia nggak buat ngisi form, ini nggak. Nanti kita mulai Zoom ya sekitar jam 10 ya, teman-teman. Menunggu teman-teman yang lain ya. Ya, Pak Abdul join aja ya di Zoom WSP-nya. Oke, Bapak. Mungkin sebelum mulai ada yang mau ditanyakan, teman-teman, soal seputar ini ya, WSP ya. Boleh di open mic saja Pak, ya. boleh Kalau tanya misalnya boleh nggak, ditanya. Pak? Gimana? Boleh tanya belum? Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Pak, kalau misalnya gini WSP nih, Pak, Hmm. ya kan? Sebaiknya kita dalam satu domain itu ada masing-masing produk atau sebaiknya dalam satu WSP beberapa produk gitu, Pak. Eh, Sebaiknya sih ini ya. Memang WSP dibolehkan untuk beberapa produk ya. Kalau misalnya ada WSP yang spesifikasinya untuk produk yang satu saja, dibolehkan juga sih. Bagusnya sih ya satu produk ya. Tapi kalau banyak juga nggak apa-apa. Beda macam produk maksudnya kan. Iya, Pak, bener, Pak. Iya. Karena kan WSP itu kan website SEO praktis ya, digunakan untuk secara praktis untuk beberapa kategori produk pun tidak apa-apa. Oh gitu, Pak. Iya Kalau betul. misalnya gini ya, Pak, kita kan kalau misalkan beberapa produk nih, Pak ya. Mhm. Ya kan kita kan ada apa body body itu ya Pak yang untuk apa namanya body Body dan per aplikasi page itu ya Pak. Ya, nah itu berarti masing-masing berbeda ini ya Pak. Nggak apa-apa itu ya Pak. berbeda. Oh, masing-masing beda produk gitu. Ya benar Pak. Kan di body per page kan ada link tujuan untuk ininya ya, memasukkan body per page ya. Jadi disesuaikan saja body per page-nya dengan link produknya. Oh tapi nggak apa-apa ya Pak itu ya Pak. Iya nggak apa-apa. Oh oke deh Kayak Pak. yang saya sampaikan di awal, memang untuk WSP kan penggunaannya secara praktis ya. Untuk beberapa kategori produk juga tidak apa-apa ya. Gitu Pak. Oke deh Pak kalau gitu Pak. Iya betul. Oke, sebelum mulai ada yang mau ditanyakan teman-teman boleh ya. Kita nanti mulai jam 10 pagi ya. Mulai dari open mic saja ya untuk yang ingin ditanyakan seputar seputar WSP ya.
Oke, 3 menit lagi ya. Sudah join 12 orang ya. Pak mau tanya lagi nih Pak. Kalau di Iya. WSP itu Pak, yang Mhm. sebaiknya itu kan ada SEO deny, SEO baca gitu. Terus Ah, ada SEO WA itu ya Pak. iya. Nah sebaiknya itu semuanya dipakai atau ada lagi apa SEO baca itu enggak digunakan lagi atau kita juga apa harus gitu bahwa itu digunakan gitu Pak tiga 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 Kalau itu, Pak. kalau di WSP kan memang website itu kan WSP itu kan milik kita ya, milik satu orang. Untuk SEO baca memang nantinya akan direkomendasi produk lain di WSP-nya. Kode untuk SEO baca ya. Kalau SEO deny memang kode untuk memanggil judul kembali ya di produknya gitu Pak. Harus dipakai sih kalau di WSP. Kalau misalnya di DU mungkin nggak dipakai ya SEO baca. Karena kan DU ataupun dongkrak usaha punya beberapa produk dari orang lain ya. Kalau misalnya dipakai SEO baca, nanti produk itu akan rekomendasikan produk yang punya orang lain. Kalau di WSP kan punya kita produk sendiri ya, punya produk kita sendiri kan. Karena WSP kan memang betul-betul website yang dibangun dari awal kita yang bangun kan. Entah itu dari keyword yang digunakan ataupun analitik dari Google ya. Gitu, Pak. Pak, kalau SEO baca itu berarti dalam satu domain ya Pak ya. Iya, betul. Dalam satu domain direkomendasikan produk yang sama ataupun yang lainnya ya untuk SEO baca. Dan nantinya di Google pun gitu. Nanti misalnya ada yang mau nyari kipas angin nih. Nah, itu kode untuk SEO baca nanti di Google direkomendasikan produk kita juga Oh, fungsi SEO baca. oh begitu ya Pak. Jadi SEO baca itu berarti satu domain nggak bisa eh, ke domain yang lain. Misalkan saya domainnya A gitu. Terus SEO Dan bacanya kita ke domain B gitu. Nggak bisa ya Pak. Berarti satu domain aja ya Pak itu ya Pak di iya, situ ya. domain satu domain saja. Oh gitu Nggak Pak. bisa rekomendasiin dari domain lain karena memang artikel produk yang disarankan gitu ya ada di WSP domain yang sama. Oh, oke. Oke deh Pak. Terima kasih ya Pak. Hmm? Gimana Pak Bagus? Oke Pak. Ya, saya udah agak paham Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, di sini sudah jam 10 ya. Karena memang sudah jam 10 kita langsung saja mulai ya untuk eh, Zoom pagi hari ini pembelajaran WSP lanjutan ya. Udah 18 orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk pagi hari ini kita Zoom WSP menu lanjutan yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Dewa ya, sebagai tim teknis WSP juga. Dalam 1 jam ke depan nanti diajarin materi tentang WSP lanjutan ya. Oke, Mas Dewa langsung saja penjelasan WSP menu lanjutan ya. Oke. Atas pembukaannya ya. Oke. Oke, Ah, selamat pagi ya semuanya ya. Selamat datang ke grup teknis kita pada pagi ini ya. Dan seperti Mas Deva sampaikan tadi ya, hari ini materi kita adalah WSP lanjutan ya. Em, untuk materi apa yang kita bahas tentang foto.
dan apa saja yang kita gunakan untuk foto-foto kita hari ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya share screenan saya. Oke, ya, seperti saya sering bilang bahwa ini merupakan tampilan website WSP yang ya sudah setengah keurus lah ya. Sudah ada atas header, sudah ada beberapa produk yang diposting, dan sudah ada eh, beberapa widget dan beberapa foto-foto ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang menu gambar ini ya. Menu gambar ini spesifik ke menu yang gambar ini karena di menu itu, jadi mungkin yang kalian nggak tahu, eh kalian bisa belajar dari Zoom sekarang ini ya. Menu gambar ini bisa digunakan untuk apa aja ya. Oke, kita klik ya menu gambarnya. Ini sudah ada beberapa foto ya. Sudah ada beberapa foto. Nah, ini untuk menu gambar ini ya fungsinya ya secara simpel, untuk menambah gambar di dalam WSP kalian gitu ya. Tapi di menu gambar ini ada beberapa pilihan ya sehingga gambar kalian bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya. Oke. Ah, kalau kalian ingin menambahkan gambar secara individual, kalian kliknya yang ini, input gambar ya. Klik input gambar. Nah, akan muncul halaman seperti ini gitu ya. Ada upload file gambar, halaman web, image out, isi teks pada gambar, dan link ketiga gambar diklik ya. Nah, oke. Kita akan mulai dari paling atas ya. Dari paling atas, upload file gambar ya sudah jelas ya seperti namanya, yaitu kalian milih file gambar mana yang mau diupload gitu. Nah, untuk file gambar di sini itu ukurannya bebas ya, tergantung kalian mau fungsinya buat apa gitu. Oke, jadi kalian kalau misalnya kalian pas posting produk kan, ya pasti kita selalu tegaskan bahwa ukurannya itu harus 500 kali 500 ya. Nah, untuk upload gambar ini ukurannya bebas karena tergantung fungsinya, ukurannya yang dibutuhkan akan beda-beda ya. Oke, kita langsung saja pilih gambarnya. Mau yang mana? Misalnya kebetulan, misalnya, nah ini ya, misalnya ada foto ini interior ya. Nah, ini kebetulan ukurannya agak kecil. Coba kita cari yang agak gede deh ya. Yang sebentar. Ini aja deh, rumah kayu ya, yang kita semua kenal ya. Rumah kayu, kita pilihnya yang agak gede. Nah, oke ini deh ya, 1280 ya. Oke, kita pilih. Nah, seperti biasa saya bilang, kalau nama filenya sudah keluar di sini, berarti fotonya sudah terpilih. Gitu ya. Nah, ini halaman web. Nah, ini wajib diisi ya, halaman web. Jadi ini istilahnya fotonya mau ditaruh di mana di halaman web kalian gitu. Kenapa kita harus mencantumkan halaman web? Nah, itu nanti akan nyambung ke fungsi yang ada di bawah ya. Ini kita taruh aja ini ya, apa, beranda kita ya. Kita taruh aja, taruh di sini. Paste. Oke, tidak ada ya. Oke. Nah, sebenarnya yang di bawah ini tidak perlu diisi sih, tapi kalian bisa isi ya. Yang pertama itu image out. Seperti, nah ini fungsinya image out itu, misalnya fotonya nggak muncul nih, foto yang kalian upload ini nggak muncul di halaman web kalian, itu nanti foto kalian akan berubah menjadi bentuknya tulisan gitu ya. Tapi kalau fotonya muncul, itu bisa kita gunakan untuk SEO juga ya. Ini ada tulisan, tulisan tidak terlihat ya, bahwa kita juga bisa menggunakan image out ini untuk SEO gitu. Jadi di image out ini kita boleh aja masukin keyword gitu. Misalnya
eh, apa ya? Kan tadi rumah kayu ya. Hasil pembuatan rumah kayu dengan kualitas yang baik gitu. Bisa kita giniin ya, bisa kita giniin ya. Ini teksnya sebenarnya nggak bakal muncul sih kalau ada fotonya. Tapi ini kata-kata ini akan dicek Google tetap ada gitu. Jadi lebih baik diisi ya, karena bisa membantu kalian untuk meng itu SEO ya. Gitu. Oke. Nah ini bawahnya isi teks pada gambar ya. Ini sama juga sebenarnya boleh nggak diisi ya. Ini boleh nggak diisi. eh tapi ini fungsinya nanti pada saat kalian mengupload gambar kalian, ini akan di bawah gambarnya akan ada teksnya gitu ya. Jadi pas kalian apa namanya fotonya sudah terupload, nanti di bawahnya akan ada teks sedikit ya teks yang sesuai kalian masukkan lah. Kita bisa bikin aja em, rumah kayu yang indah dan cantik hasil dari oh, apa ya dari kami gitulah kita giniin aja ya. Nah ini juga nggak boleh boleh nggak diisi ya link ketika gambar diklik. Jadi ini istilahnya misalnya kalian ingin membuat gambar kalian ini menglink ke tempat lain gitu. Nah ini bisa kalian masukin linknya gitu. Misalnya kalian ingin membuat foto yang kita upload ini menglink ke salah satu artikel kalian gitu. Misalnya ini deh gitu ya. Ini bisa kita taruh di sini gitu. Jadi nanti pada saat orang ngeklik foto kalian akan ngelink ke artikel yang di sini gitu ya. Oke. Nah, nah ini baru ini yang saya bilang bahwa di menu gambar ini akan ada banyak fungsi ya. Bisa dilihat di sini di posisi ada gambar bebas, gambar slider, banner kolom kiri dan kanan dan gambar pop up. Nah, ini kita bisa men-setting fungsi dari gambar kita ini untuk apa gitu ya. Untuk gambar bebas, eh, ini kalian kayak ngupload gambar biasa aja ya. Jadi nggak itu apa nggak akan muncul ya. Jadi kalian ini kayak ngupload gambar untuk di WSP kalian aja gitu. Jadi gambarnya nggak bakal dimunculin di halaman ini gitu. Sorry, bukan di halaman ini, di halaman ini ya, di halaman beranda kita. Jadi dia kalau kita pilih gambar bebas nggak bakal muncul dia. Jadi kayak kita nyetok foto aja lah gitu di WSP kita. Yang kedua adalah gambar slider. Gambar slider itu nanti akan muncul di sini, ya. Apa akan muncul di sini di bagian bawahnya beranda ya. Biasanya di tengah-tengah sini ya. Gambar slider itu eh, biasanya gambarnya cukup gede ya ukurannya gitu. Nanti Pak Dewa ini direkam ya? ya direkam ya Pak Isan. Ya. Pasti Siap, rekamannya selalu ada ya. siap, siap. Oke ya. Oke. Jadi saya ulang gambar slider itu nanti munculnya di halaman di atas ya di bagian sini. Gambar nanti akan gede ya. Gitu. Sementara banner kolom kiri dan kolom kanan itu gambarnya lebih kecil. Tadi di website saya sudah ada contohnya ya ini ya. Gambar slider, gambar banner itu contohnya di sini. Dia akan muncul di bagian kiri atau kanan sini ya. Nah, ini biasanya yang paling sering dipakai itu adalah gambar banner nih, biasanya orang-orang nih. Jadi dia munculnya di sebelah sini atau di sebelah sini kiri atau kanan gitu ya. Sementara gambar pop up nanti pada saat orang mengakses link ini akan muncul gambarnya pop up ya. Mungkin kalau pernah mengunjungi website berita gitu, dia akan muncul iklan pop up gitu yang kita harus pencet dulu pencet X baru dia hilang gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar pop-up. Jadi itu dimaksud dengan gambar pop-up. Jadi pas orang mengakses website kita ini langsung muncul gambar di tengah gede gitu ya.
Jadi kita bisa juga masukin gambar pop-up ya. Oke, kita coba aja satu-satu ya. Misalnya kita gambar bebas dulu. Kita submit. Ya, ini udah ke-upload ya. Di sini. Oh, ini saya hapus dulu. Sebentar. Nah, ini udah ke-upload ya. Ini karena gambar bebas, dia nggak bakal muncul nih. Tuh, kan nggak ada ya gambarnya. Kita sudah menglink ke beranda, dia nggak ada nih. Ya, bisa dilihat dia nggak ada gambarnya. Karena ya itu, saya bilang tadi, kalau gambar bebas itu, dia hanya ngupload doang fotonya, nggak ditampilkan di WSP kalian ya, kecuali di sini di admin panel. Coba kita ganti menjadi gambar banner, kalau banner gambar slider ya, gambar slider. Kita submit, kita refresh. Nah, dia akan tampil di sini ya, akan tampil di sini di tengah-tengah di bagian di bawah beranda ya, di sini itu ya. Nah, ini kalau gambar slider itu bisa banyak ya, gambar slider itu bisa banyak. Spesifik untuk gambar slider, kita bisa masukin gambar yang lebih dari satu gitu. Contohnya misalnya kita ingin menambahkan satu, ini kan udah ada nih. Kita ingin menambahkan lagi fotonya. Ya satu atau dua lagi lah. Kita coba upload mungkin dua lagi ya, yang agak gede ukurannya. Coba sebentar ya, saya lihat. Nah ini oke deh, boleh deh. Ini kita link ke halaman yang sama ya. Halaman yang sama. Nah ini kita kosongin aja. Ini kita coba kosongin ya. Ini juga kosongin aja. Gambar slider, submit. Nah bisa ya, dia mau tetap ke upload ya, meskipun tadi kita kosongin semua. Nggak apa-apa. Kita coba refresh. Nah dia akan muncul panah gini ya. Nah ini indikasinya berarti kalian sudah berhasil mengupload lebih dari satu gambar slidernya gitu ya. Nah bisa dilihat ya. Bisa diklik tuh kiri kanan. Kita coba tambahin satu lagi. Tambahin satu lagi. Misalnya yang ini deh ya. Oke, kita link ke halaman yang sama. Slider, submit. Nah, ini udah ada tiga ya, gambar slider, gambar slider, gambar slider. Kita refresh. Nah, dia akan muncul apa halaman apa tiga foto di gambar slider ini ya. Tuh bisa dilihat ya. Nah, untuk gambar slider ini ukurannya itu direkomendasiin eh, lebarnya itu 1280 ya. Dan untuk tingginya itu bisa sekitar 500-an, sama aja ya, 500-an ya tingginya. Karena yang dicari di slider ini lebarnya ya, karena dia lebar ke kiri kanan ya. Dia lebih lebar. Jadi bisa diprioritasin lebarnya itu 1280, sementara tingginya ya bisa 500, 600 boleh, 700 boleh ya. Tapi ya itu, kalau ukur tingginya terlalu tinggi karena foto slider nggak bisa diukur ya atau diatur, jadinya kalau ketinggian ya mungkin fotonya akan kurang bagus seperti ini ya. Ini kan tingginya lumayan, ini nih lumayan tinggi nih. Jadinya dia nggak ke tengah gitu ya. Jadi mungkin bisa 500 aja, jangan ketinggian. Jadi biar fotonya bisa cukup ke tengah ya. Nah, perbedaannya ya bisa dilihat ya, perbedaan yang kita masukin teks, deskripsi dan link kepada yang tidak kita masukkan deskripsi atau link ya. Kita cek ya yang ini. Yang pertama ya, foto yang kita pertama masukin yang ini ya. Kita kan masukin teks ya. Di sini nih, rumah kayu yang indah dan cantik hasil dari kami. Dan ini kita memasukkan link ke artikel kita yang tentang rumah kayu gitu. Nah, ini efeknya ada di sini nih ya. Deskripsi kita muncul nih, rumah kayu yang indah dan cantik hasil dari kami. Nah, ini kalau kita klik akan mengelink, akan
diarahkan ke artikel kita yang ini. Itu coba kita klik selengkapnya ya. Nah, dia akan mengarah ke ini kan, artikel kontraktor rumah kayu terdekat di Jakarta. Gitu. Jadi fungsinya adalah fungsi dari deskripsi sama link itu ya. Jadi foto kita bisa diklik, foto kita bisa disisipkan link artikel produk kita untuk mengarahkan pengunjung website kita ke artikel produk yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini untuk foto slider ya. Oh ya, untuk foto ini ya, setiap foto ini dia hanya akan tampil di halaman yang kalian cantumkan di sini gitu ya. Jadi misalnya ini kan kita cantumkan di beranda doang. Berarti foto slider kita akan hanya tampil di beranda gitu. Kalau kalian pengen masukin di link yang lain atau di halaman yang lain itu harus di manual, harus satu-satu nguploadnya kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak di sini misalnya beranda kita ini kita copy, ini misalnya artikel ini kita copy, kita taruh di sini, ditaruh setahu saya sih nggak bisa ya. Jadi harus satu-satu gitu. Oke, tadi kita sudah membuat slider ya, slider yang akan muncul di sini ya. Sekarang kita coba membuat banner kiri dan banner kanan ya. Nah, misalnya kalian di salah satu artikel produk kalian, misalnya ini deh yang paling baru nih. Oh, atau ini deh, yang tidak terlalu berhubungan deh sama artikel kita. Misalnya ini, madu terbaik terpercaya di Bekasi nih misalnya ya. Kalian ingin menyisipkan foto tentang produk kalian yang lain atau tentang produk kalian yang paling manjur atau paling laku lah gitu. Ini kita bisa menggunakan fitur banner ini, banner kolom kiri, banner kolom kanan ini, gitu. Ini kita coba pakai foto yang sama, ya, yang rumah kayu tadi, dan ini kita ganti linknya ya. Yang ini kita ganti halaman webnya menjadi halaman web yang ini, yang madu, ya, madu terbaik terpercaya di Bekasi. Ini kita nggak usah ganti, teksnya juga nggak usah ganti, linknya pun nggak usah ganti ya. Tapi kita gantinya yang ini posisi. Jadi coba banner kolom kiri. Kita submit. Nanti udah berubah ya, banner kolom kiri. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan muncul di sini. Ya, banner kolom kiri di sini nih ya. Dan ini tetap bisa diklik ya. Kalau tadi kan di slider ada tulisan selengkapnya ya. Ini nggak pakai selengkapnya tapi masih bisa diklik dia. Jadi seluruh foto ini bisa diklik. Kita klik aja. Nah, dia akan nambah, dia akan ngebuka artikel yang kita linkin tadi. Itu ya. Nah, sama kayak yang di kolom kanan pun fungsinya sama ya, cuman beda posisi doang. Coba kita ambil foto yang ini deh, yang atasnya ya. Kita ganti menjadi banner kolom kanan ya. Submit. Nah, udah ya. Banner kolom kiri, banner kolom kanan. Oke, kita refresh. Oke, kita tunggu. Oke, maka dia oh, kok belum muncul nih. Oh, sorry. Saya lupa. Belum dirubah itunya. Ya, ini ya jangan halaman webnya belum dirubah. Sorry, saya lupa ya. Jadi jangan lupa untuk dirubah ya halaman webnya kalau misalnya fotonya pengen diarahkan untuk yang lain. Oke, gambar banner kolom kanan, refresh. Nah, dia akan muncul di sebelah sini ya. Nah, yuk kita lihat perbedaannya ya. Yang ini kita masukin deskripsi dan link dan yang ini tidak ya. Yang kita masukin deskripsi dan link ya sudah jelas ya, ada deskripsi pendeknya di sini dan fotonya bisa diklik. Sementara yang tidak ada deskripsinya dan fotonya, sorry, dan tidak ada linknya, nggak bisa diapa-apain. Jadi dipajang doang, gitu. Paling kita bisa ngeliat fotonya doang ya, gitu. Jadi dia hanya tampil di sini nih, nggak bisa kita apa-apain, gitu. Sementara yang ini kita bisa diklik ya, gitu ya.
Nah, ini biasanya sering dipakai untuk SEO juga gitu. Ya, seperti ini ya. Kita masukin deskripsi pendek, kita arahkan ke link artikel kita yang relevan dengan fotonya, dan fungsi kita juga bisa kayak untuk menaikkan traffic artikel yang ini gitu. Jadi mungkin pas orang ngebaca nih, oh apa nih, ada yang menarik, orang ngeklik, dan ini kan jadinya naik traffic website, traffic link web artikel kita yang ini gitu ya. Oke, yang terakhir yaitu pop up ya. Nah, pop up ini fungsinya adalah pada saat orang mengakses beranda kita, nanti fotonya akan langsung muncul di tengah-tengah gitu ya. Kita coba yang ini ya, fotonya yang ini nih. Dan get linknya misalnya tetap beranda ya, tetap beranda misalnya nih. Tapi pop up ya, nggak ada deskripsi, nggak ada apa-apa. Kita submit. Oke, kita tunggu. Oke, sudah gambar pop up ya, beranda. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita tunggu ya. Agak koneksinya agak kurang stabil. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, agak agak nge-lag ya. Kita tunggu aja ya. Tapi nanti yang akan terjadi bahwa pas kita nggak akses link, oh kenapa nih? Oke, udah ini ya, kita tunggu apa yang terjadi. Biasanya dia emang nggak langsung muncul ya, tapi kita tunggu dulu. Tapi nanti akan muncul gambar pop-up-nya. Oh, enggak. Ah, oh, nggak muncul ya. Coba kita ulang. Dia emang pop-up-nya munculnya biasanya hanya sekali ya. Em, tidak serese pop-up yang ada di website-website berita gitu ya. Kan biasanya muncul terus tuh. Kalau ini biasanya hanya muncul sekali gitu. Oke, coba kita ganti di gambar pop-up-nya jadi yang ini. Oke. Nah, oke ya, coba kita buka link ini ya. Oke, kita buka. Oh, oh nggak muncul ya, nggak muncul ya. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Pop up eh posting apa? Saya pop up nggak muncul tapi nggak apa-apa. Pop up memang nggak terlalu dipakai ya. Tidak nggak apa-apa. Pop upnya nggak muncul. Em, tapi emang pop up jarang dipakai sih. Biasanya yang dipakai itu gambar slider, kolom kiri, banner kolom kanan ya. Itu ya. Pop upnya memang biasanya munculnya sekali doang.
Kalau kita udah tutup nggak muncul-muncul dia. Kan ini ada agak error ya di WSP-nya, tapi nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, ini untuk foto-fotonya ya bisa kita bisa kita gunakan berkali-kali ya. Maksudnya gimana? Misalnya kalian pengen naro di link ini nih, eh, lebih dari satu kolom kiri benar kolom kanan ya bisa aja gitu. Misalnya ini, nah, ini kita di kolom kanan untuk yang ini. Itu, oke, kita submit. Oke, oke, benar kolom kanan, benar kolom. Oke, oke, mah agak nge-lag ya. Kita tunggu aja. Ini kan di kanan nih. Misalnya kalian pengen ditaruh lagi yang ini di link yang sama. Kolom kanan. Oke, kita refresh. Nah, dia akan muncul dua di sini, ya. Jadi untuk banner bisa lebih dari satu di posisi yang sama ya. Misalnya kalian pengen naruh di kanan doang gitu, bisa ditaruh dua-duanya gitu. Ini kalau kalian masukin deskripsi nanti muncul di bawah fotonya masing-masing ya, gitu ya. Jadi untuk banner kalian bisa mengupload ya beberapa foto, tapi jangan kebanyakan juga ya. Takutnya kalau kebanyakan fotonya apa WSP-nya akan menjadi berat. Kalau berat susah diakses ya ribet lagi nanti. Takutnya ya nggak ada yang datang ke website kalian malah ya. Dan slider pun untuk foto slider kalian juga bisa makainya di nggak di beranda doang. Bisa kita taruh di sini juga gitu. Misalnya ini ya yang ini ya tadi ya. Ya ini ada yang deskripsinya ya. Kita taruh jadiin gambar slider. Nah, dia akan muncul di sini ya. Dia akan muncul di apa? Di link yang ini ya. Gambar slidernya tetap muncul di atas sini. Gitu. Jadi semua foto ini itu bisa ditaruh di link di mana aja di WSP kalian gitu. Jadi misalnya kalian mau naruh slider di kategori, mau naruh slider di produk kalian masing-masing boleh aja gitu. Cuman ya itu saran saya sih lebih baik jangan semuanya karena takutnya kalau semuanya WSP kalian berat. Kecuali banner ya. Kalau banner karena ukurannya kecil ya dia relatif kecil kan segini doang nggak terlalu berat. Tapi kalau slider kan gede ya segini. Takutnya akan membuat WSP kalian sulit untuk diakses ke orang gitu ya. Oke, em, untuk materi WSP lanjutan pagi ini sampai segitu aja ya. Kita membahas gambar. Selanjutnya saya memperbolehkan kalian untuk melakukan untuk memberikan pertanyaan kalian ya. Nah, itu tentang foto-foto kita sorry tentang Ya, boleh teman-teman disilakan ya open mic untuk yang mau ditanyakan. Ya, yang resen tuh. Boleh.
Ya, di open mic. terus aku mau nanya dong Mas, waktu itu kan pernah tuh ada pop up untuk nomor WhatsApp. Saya hapus dari widget ya itu ya. Tapi scriptnya itu saya hilang. Gimana? Script untuk saya minta script untuk pop up nomor WhatsApp biasa di kanan bawah. Kan bawah WhatsApp ya. Paling paling itu boleh minta ke tim teknis ya. Langsung saja ke rotator tim teknis ya. Minta script untuk WhatsApp-nya ya. Tim teknis ada nomornya nggak? Itu di rotator Kak. Klik aja itu. Rotator. Di chat Zoom tadi saya udah kirim ya. Coba saya kirim lagi ya. Oh, Chat Zoom ya untuk rotator oke. tim teknis. Ya, thank you ya, Mas. Makasih. Iya, sama-sama Kak. Yang lain mungkin? Maaf Pak, mau tanya nih Pak, yang tadi gambar itu ya Pak, Iya, itu kan ada banner ya Pak ya kan, ada banner dua ya kan. iya, Nah, setiap banner itu kan berarti ada gambarnya ya Pak. betul. Nah, di situ ada link ya kan, Iya, pasti ada link. ada linknya. Jadi kalau kita pencet bannernya itu, kita link dengan gambar yang kita kita munculkan itu ya Pak ya. Iya, betul. Oh, berarti bisa pakai link, bisa enggak gambarnya ya Pak ya di situ ya Pak. Harusnya sih untuk banner itu pakai gambar ya, Pak. Iya, maksud saya kalau kita pencet bannernya itu kan kalau kita masukin link berarti kan kita langsung ke linknya yang banner yang ditampilkan itu ya Pak. Iya, yang produknya iya. Iya kan? Tapi Hmm. bisa juga nggak usah pakai link ya Pak. Tapi gambarnya aja bisa kan? Kan ada apa namanya kolom untuk link gitu ya Pak. Itu Iya, bisa diisi ya. tapi Berarti gambarnya aja ya. iya kalau misalnya linknya saja ataupun gambarnya saja jadi kurang efektif ya. Oh gitu. Iya, Berarti link yes. sama gambar ya. Iya betul. Dari segi tampilan ataupun penggunaan jadi kurang efektif kalau misalnya salah satu saja ya. Oh gitu. Oh Iya gitu. betul Pak. Berarti kita kalau kita di banner itu kalau kita klik berarti kita masuk produk yang ada gambar itu ya Pak. Betul Berarti Bapak. yang sesuai dengan produk yang ada di produk kita yang utama nggak masalah ya Pak. Nggak masalah. Biasanya sih untuk banner untuk menaikkan optimasi juga ya. Optimasi Kalau juga ya. misalnya, Oke. iya kalau misalnya ada produk yang kurang ini ya, kurang dari sisi optimasi di ranking berapa gitu ya. Ranking yang jauh tuh. Bapaknya bisa masukin banner yang rankingnya jauh, ditaruh di produk yang rankingnya di ranking satu ya. Biasanya juga untuk optimasi kembali juga sih dari situ. Oh gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, terus satu lagi nih Pak, maaf nih ya. Iya. Itu kalau slide itu saya pernah lihat itu ada yang jalan-jalan itu gimana ya Pak bisa? Oh itu running text ya. Oh gitu. Kalau yang jalan-jalan itu running text. Kalau yang slider memang gambar yang di samping kiri apa ataupun kanan ya. Bisa di ini ya, diklik-klik gitu. Slider pokoknya. Gitu Pak. Oke Pak. Ya terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mumpung lagi ada forumnya nih. Oke, Eh, Pak Ibu, ini untuk apa namanya ayam ungkepnya sudah matang ya. Halo, Kemudian iya, setelah itu kita masukkan ke iya, Pak Ahyat ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? oh ya, saya Pak mau tanya Pak. Iya. Saya belum jelas Pak mengenai apa yang kartu digital itu Pak, cara membuat dan fungsinya. Untuk kartu digital memang menunya lagi tahap ini ya, tahap pengembangan. Jadi belum kami ini ajarkan ya untuk kartu digital, Pak. Paling sementara menggunakan yang menu di pengaturan ya, dihubungi kami. Jadi belum bisa ini Pak diaktifkan itu Pak. Iyalah, masih tahap pengembangan, Pak. Oh ya baik Pak. Iya, mungkin di skip aja untuk menu kartu digital ya.
Bapak AYT bisa menggunakan menu ini ya yang di pengaturan dihubungi kami ataupun di kontak personnya ya digunakan. Baik Pak, terima kasih. Iya, Maaf Pak, mau tanya lagi nih Pak. iya boleh Pak Bagus. Pak, itu misalkan kita udah dapat pakai banner ya, udah pakai banner semua ya Pak. Terus kita Ah, masukkan lagi body body prepack ya Pak itu ya Pak. iya Nah body itu purpose. body prepack itu, nah terus itu kan untuk menaikkan optimasi sebenarnya Pak yang itu ya. Nah Iya itu betul. berpengaruh nggak dengan kalau kita di indeks gitu Pak di Google Pak? Berpengaruh ya. Eh, Berpengaruh ya Pak Pak, Bagus lebih baik ya. kalau misalnya sudah menggunakan banner BPP sambil diinspeksi kembali ya Oh linknya. ya gitu Pak. Kalau misalnya tidak diinspeksi kembali ya stuck di situ-situ aja. Oh gitu Pak. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, nggak terlalu berat atau gimana? Nggak terlalu berat, nggak apa-apa. Soalnya kita akan apa namanya produk itu akan satu produk itu akan kita jabarkan gitu untuk keterangannya melalui baby prep sama banner sama semuanya gitu Pak. Iya, Pengaruh ya. nggak apa-apa. Oke Gunakan deh Pak. saja. Emang itu menu-menu yang ada di BPP banner untuk optimasi kembali bagi produk yang rankingnya jauh ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ada 36 orang ya. Ini ada yang mau nanya lagi. Ini saya yang balas di chat ya. Email Udin, Mas itu di bawah beranda kan ada menu daftar produk itu dibuat di mana ya? Itu bisa di menu ya. Saya share screen lagi ya. Ini di menu sini nih ya. Ini kita bisa klik input menu. Nah ini kalau kita tambahin dia akan muncul di sini nih. Gitu. Misalnya kita pengen tambahin apa ya? Ini kan profil udah ada ya. Ya mungkin testimoni boleh ya. Testimoni gitu misalnya. Ini kita bisa milih menu atas slider atau menu bawah slider. Itu fungsinya cuman misalnya kita naruh slider, dia akan muncul di atas atau di bawah gitu. Kalau nggak ada slidernya ya bebas sih. Gitu. Tapi kita samain deh menu bawah slider, submit. Oh sorry, ada yang kelewat ya. Konten. Ini kita harus isi ya. Ada isi. Misalnya ini kan daftar produk kami ada konten pendek ya. Kita ituin aja daftar testimoni produk kami. Submit. Nah, ini kita refresh, dia akan muncul di sini, ya, gitu. Jadi kalau pengen nambahin menu, misalnya ini nggak cukup nih, kalian bisa pilih di sini menu, lalu ditambahin aja input menunya, gitu, ya. Kalau kita menu atas slider, submit, kita lihat ya, dia akan di sini, gitu, ya. Pak apa email Udin ya, Udin ya. Oke, Kak Mira, Mas, itu tadi saya lihat di web sebelah kanan ada video YouTube. Cara masukin video atau YouTube-nya di mana menunya? Ya, oke. Untuk video YouTube kita pakai menunya itu ini widget ya. Ya, kalau widget itu em, lebih dia fungsinya kayak alat-alat yang bisa memperlengkap website kita lah ya. Di saya ada tiga nih widgetnya, yaitu ada live traffic feed, ada peta, dan ada apa namanya tadi ya video YouTube ya gitu. Nah, untuk widget ini itu di sini biasanya tim TTK ya, tim teknis TTK yang mau masangkan ya. Jadi kalau kalian ingin ya mencantumkan kayak ini nih live traffic feed, pengen cantumkan peta itu biasanya apa chat aja tim teknis kami dan bilang saya pengen mencantumkan widget ini di website saya gitu. Tapi kalau video ya video YouTube juga ya. Jadi kalau kalian ingin mencantumkan hal seperti ini, chat ke tim teknis bilang bahwa saya ingin menambahkan widget ini di WSP saya gitu ya. Nanti akan kami yang pasangin gitu ya.
Oke, kalau widget video itu mempengaruhi WSP nggak? Biasanya sih itu nggak terlalu ya. Itu kayak mungkin biasanya lebih diarahkan untuk video pengenalan. Misalnya kalian punya video tentang produk kalian nih. Itu bisa kalian cantumkan di WSP kalian gitu. Ya mungkin sebagai i- video informatif saja lah gitu. Nggak ada terlalu pengaruh tentang optimasi sih sebenarnya kalau itu ya. Bisakah ditaruh link tree ataupun link Google Drive? Kalau itu belum pernah nyoba sih ya saya ke Arvia ya. Tapi kayaknya sih nggak bisa ya karena kalau widget ini bentuknya itu script ya. Nih bisa kita buka ya. Kolom apa kolom input widgetnya. Ini input widgetnya. Dia akan cuma menerima script tuh script widget, Fitbit, High Google Map atau embed YouTube ya. Nah, saya kan belum pernah coba jadi kurang tahu. Tapi saya bisa bilang kalau Google Drive atau Linktree-nya bisa dibuat link embed, ya, itu kemungkinan besar bisa, ya. Link embed beda ya sama link biasa seperti ini ya. Dia link embed itu bentuknya lebih ke codingan daripada link seperti ini ya. Jadi kalau kalian punya ya Linktree lah, anggap Linktree-nya bisa di embed secara langsung ya di websitenya tidak pakai aplikasi ketiga gitu itu biasanya bisa dimasukin ke widget ya tapi saya belum pernah nyoba sih untuk Linktree dan Google Drive ya itu ya Kak Arvia ya gitu jadi kalau widget itu memang bentuknya codingan jadi kalau dia nggak ada codingannya mungkin nggak bisa gitu ya oke ada lagi yang ingin bertanya nah jam 10.43 ya masih ada waktu untuk bertanya baik tentang WSP, baik tentang produk kita yang lain, Pak, atau tentang Pak, optimasi. Ya, maaf, maaf, tadi pagi ada Zoom dengan Pak Putra juga. Oke, kalau kita nggak punya produk, nah, jual produk, tapi ada di titik terang katanya produk-produknya yang bisa dijual. betul. Di mana tuh Pak? Dapatnya? Nah, itu uh, tergantung produk, tergantung program yang Bapak ikutin ya. Kita ada program namanya WSP DTS, ya. Nah, ya dan juga KLD ya. Jadi kita ada dua program kami yaitu WSPDS dan KLD gitu. Nah itu em, biasanya akan diberikan akses untuk kepada vendor-vendor kami gitu. Saya KLD, Jadi saya KLD sama misalnya dokter. kalian, oh KLD ya. Ya, saya Nah itu lupa kita dikasih tahu langsung aja tadi. langsung saja akses website, langsung aja akses website ini Pak, website kami titik terang kreatif ini, Oh, titik terang kreatif.com. ya. Terus pilih di Nah, ini mana tuh nanti akan adanya? ada menu vendor di sini nih. Ini ada menu vendor nih. Itu Bapak bisa klik. Oh, ya, Ini ada vendor nih, ya. yaitu Bapak klik nanti akan diarahkan ke vendor-vendor kami. Oh, gitu ya. Gitu ya, Pak. Ya. Eh, Tambahan nih Pak Oke. Iksan ya. Kalau Pak Iksan punya maktul, mungkin bisa minta ya maktul untuk vendor ya ke tim teknis. Ya. Iya, ya. Saya hubungi CS ya. Oke Pak. Ya. Makasih. Yuk, sama-sama, Pak. Oke, ada lagi? Kalau konten Connect Big Nul itu biasanya ada form yang kosong ya Pak. Iya, kontennya harus diisi. Ya, tadi sama kasusnya kayak saya ini ya. Mau nambah menu ini ya. Ini konten di sini nih. Sebentar. Em, ini nih, di sini nih, ini nggak boleh kosong.
Ya, tuh bikin aja tulisan pendek lah, apalah gitu. Kalau ini kosong, nanti akan muncul error seperti itu, content cannot be null ya. Karena itu isi konten di sininya kosong. Tambahin aja sedikit kata-kata apa ya yang berhubungan dengan menu yang tadi ditambahkan gitu. Jadi jangan dikosongin kalau ini. Oke, ada lagi? Izin nanya, Mas. Ya, silakan. Heeh. Mas, kalau seandainya di atasnya header, itu kok ada Hmm. muncul kode-kode. Itu kenapa ya? Nah, itu biasanya ibu salah masukin script gitu. Errornya Hmm. apa, Bu? Itunya. Ada tanda-tanda apa kayak panah-panah gitu loh. Kayak Ah, tanda yaitu kurung tapi ya. biasanya Kalau enggak ya karena tulisannya apa gitu panjang-panjang gitu. ya itu biasanya karena ibu masukinnya di ini meta SEO utama nih. Meta Gitu. SEO utama ibu masukin apa script apa gitu. Nah, itu dia error scriptnya kurang lengkap atau gimana gitu. Maka dia muncul nanti agak muncul di sini gitu. Mungkin bisa cek satu-satu deh. Em, atau ya chat aja ke tim teknis, insya Allah akan kami tanganin ya errornya ada di mana gitu. Itu biasanya sih disebabkan oleh eh, pas kita mau masukin script atau codingan HTML itu nggak lengkap codingannya atau codingannya salah gitu. Jadi dia di atas header ini muncul ya itu tadi yang kayak ibu tadi bilang gitu. Ada Hmm. codingan gitu gitu, coding apa codingan-codingan gitu. Itu kalau seperti itu yang harus kita otak-atiknya kita hapus atau kita betulin di mana, Mas? Atau harus ke tim teknis? Mungkin eh, bisa sendiri sih. Saran Hmm. saya sih kalau Nah, ada kalau sendiri script atau apa yang coding, harus ya dilakukan? bisa sendiri kok. Kalau Apa ada yang bisa script atau dilakukan? codingan, ibu pernah masukin script atau codingan itu coba dihapus aja. Ya jangan dihapus deh. Bisa di copy paste ke ya Notepad atau Microsoft Word gitu. Nah, itu terus coba masukin lagi satu-satu biar ketemu script mana yang error gitu, script mana yang salah gitu. Kalau udah ketemu, baru script yang error itu bisa dihapus saja gitu. Itu mesti di meta SEO utama. Nah, mungkin di sini, Mas. Nggak selalu sih. Ya, mungkin di sini. Kemungkinan besar di sini. Di atasnya kok kayaknya itu nggak pernah diutak-atik yang nah sini loh dua dua ini meta deskripsi. Ini ya. Heeh. Nggak di atasnya Oh ini meta sorry. deskripsi ini. Ya. Nah, mungkin ini yang meta keyword atau meta deskripsi ini kalau dikasangkan dia nanya lagi karena udah pernah diisi kali ya. Dia itu saya tulis sesuatu di sini di meta keyword sama di meta deskripsi. Nah, Hmm. setelah ada kayak gitu saya menghapus tapi dia setiap mau ditinggal itu dia apa minta tadi kan ada tulisan kenapa sekarang mungkin suruh ngisi lagi gitu kan. Itu gimana kayak gitu? Oh, dibiarkan kosong aja. Nah, itu nggak boleh dikosongin. Biasanya nggak boleh dikosongin sih. Kalau kosong begini ya. Heeh. Ini biasanya nggak boleh kosong sih. Coba saya submit ya kalau kosong. Tahu saya tuh dia nggak mau, emang harus diisi. Nah, terus Ya ya udah isi aja. nah, tapi ada keluar isinya di sana di atas atas header itu. Enggak, ini nggak ada hubungannya, Bu. Oh itu Itu bukan di yang ada situ, hubungannya apa errornya ya? di sini. Soalnya yang saya isi itu. Ya, apa biasanya kalau ada muncul error di sini itu ibu antara di meta SEO utamanya, sorry, meta pendukung nih, meta pendukung ada script atau di meta per page ada Oh script benar kalau meta per itu. page ya di Nah, meta per kemungkinan page. besar meta per page-nya. Hmm, Meta jadi per page-nya ada scriptnya. di jadi bisa dihilangkan ya di meta per page itu bisa dihilangkan ya bisa di delete ya. Iya, bisa dihapus, bisa dihapus. Misalnya kita apa tulisannya di situ kita copy dulu habis itu kita hapus. Nah kalau di sana memang bersih ya ya berarti memang. Oh, tapi boleh tahu Mas, kalau di mana di Meta per page itu ada nggak kode yang Hmm. seharusnya ada yang harus diisikan di situ? Artinya mungkin ada kayak tanda style tuh ya, ada tulisan style atau apa yang dia mesti menolak atau menolak itu maksudnya ada efeknya ada tulisan di atas header gitu. Oke, sebentar ya. Saya pernah sih, ya. Em, kalau meta per page itu kan biasanya itu, Sebetulnya bingung Mas karena dipraktekin sama iya, Pak iya, iya. Papa.
Pak Putranya ngerti itu harus syarat Nah, apa dimasukkan di ini situ kita nggak ngerti. contohnya nih. Eh, Nah, ya bentar. nggak apa-apa Ini itu. bukan ya? Ah, ini nih ya, ini ya. Makasih ya, Kalau ya ini biasanya sih kalau kopinya itu yang ini aja dari script ya, script ini nih. dari Karena script. biasanya iya, ini saya jelasin dulu sedikit ya. Ya, ya, Ini ya. kan saya minta eh, Geolocation. meta geolocation, ya betul. Nah Hmm. ini kalau di ChatGPT itu kadang dia bikin bentuk meta geolocation itu pakai table Hmm. gitu. Jadi perhatikan bahwa em, dia nih sebentar ya, mana dia ada sebut table gitu. Itu Gitu. tengah tuh. Ini location table gitu. Ini coba saya copy paste aja deh biar kelihatan deh ya. Saya coba tambahin aja di sini. Lalu ini, gitu. Coba kita lihat. Nah dia akan bentuknya seperti ini. Kita masuk, sorry. Karena kita masukinnya Gimana ada itu? tabelnya atau ada codingannya gitu. Itu Dia akan muncul muncul seperti di ini. mana? Oh, di atasnya. Di Iya atasnya apa di ini? atasnya Oh. gitu. Nah ini kalau muncul seperti ini berarti sama ChatGPT-nya ada tambahan gitulah gitu. Nah di Hmm. kasus codingan saya ini tambahannya itu dia membentuknya make table, location table nih gitu. Hmm. Nah kalau saran saya um, pada saat bikin meta geolocation itu di copy paste-nya ini aja nih dari script Keserip. ya sampai script lagi. Eh iya sini deh sampai sini gitu. Sampai sini aja coba ya. Kita edit. Intinya jangan sampai itu kita muncul gitu. Nah ini kan nggak muncul nih, tapi geolocation-nya tetap ada nih. Karena saya copy paste dari script, convocation sampai tutup Jadi tutup nggak kurung harus doang gitu. harus ditutup dengan script juga gitu ya? Nggak Ya harus. ini tambahin, oh ya sorry, ini tambahin aja tutup kurung script, sorry, tutup kurung script. Tapi copy pastanya itu yang ini aja, location-nya aja. Nah ini kita Hmm. submit. Nah dia nggak ada kan codingan-codingannya gitu. Nah ini berarti udah berhasil gitu Nah, meta itu tag yang geolocation-nya. boleh lah gimana terus waktu Pak Putra nerangin itu kan kita Heeh. ada beberapa gambar, baik gambar itu berada di dalam produk maupun dia ada di BBP. Terus Heeh. pada waktu itu kan ada karena ada gambar-gambar yang mungkin ada penataan artinya tata letaknya sama mungkin apa warna atau apa ya istilahnya seperti itu. Lah terus di sana keluar CSS ya. Betul. Luar. CSS kata Pak Putra waktu itu tidak dimasukkan di mana di skripnya yang ada di dalam konten produk, tetapi CSS-nya dimasukkan di meta apa itu kok meta Meta BPP, meta tag meta per ya page. Nah, meta per page meta ya. per page masuk di situ. Lah, mungkin Hmm, karena itu makanya di atas atas header itu muncul karena saya nggak ngerti kan potongannya yang seharusnya ya. di syaratnya meta per page itu apa itu saya masukkan di situ saya nggak ngerti karena mungkin kalau Pak Putra kan tahu kodenya yang ini yang harus masuk ke sana Hmm, sementara kita nggak ngerti karena cuman lihat rekamannya kan kita tebak-tebakan ya aja betul betul. pertama tadi ngambilnya dari mana kok tahu-tahu Ya ujung betul. ujungnya di bawah yang atasnya mana nah itu kesalahan kayak gitu yang membuat kita tuh salah menaruh di meta per page gitu. Nah, Hmm, kalau mungkin kita dikasih apa, dikasih informasi apa syarat yang harus masuk di dalam meta-meta itu tuh mungkin depannya harus apa gitu atau seperti apa. Soalnya waktu itu yang dimasukkan sama Pak Putra selain geolocation itu juga ada CSS itu. Padahal CSS itu ada hmm. yang di PPP, ada yang di dalam konten produk. Nah, tapi waktu Pak Putra itu menerangkan, itu semua yang berbau CSS itu ada dimasukkan di meta per page, tidak dimasukkan juga di kontennya produk itu. Jadi mungkin juga karena itu menjadi apa bias ya, saya nggak ngerti apa betul apa enggak itu pemikiran saya. Karena saya juga tanya sama Mas Deva, kalau mau memasukkan gambar biar rapi di dalam apa kontennya produk itu CSS-nya sekalian dimasukkan. Artinya apabila ChatGPT itu memisahkan antara CSS dengan gambar itu dijadiin satu aja. Dari situ di copy langsung dimasukkan di kontennya produk. Nah,
Terus mungkin bisa dilakukan seperti itu, tapi kurang tahu di dalam produk itu kan misalnya ada di atas, ada di bawah, mungkin dia bagus. Pada waktu itu saya ikut aja yang disarankan sama Mas Deva, saya masukkan. Tetapi pada waktu jadinya saya nggak ngerti kesalahan saya ada di mana. Itu pada waktu memasukkan sisa gambar yang ada itu ke dalam DPP, itu tuh CSS CSS-nya ditaruh di mana? Apa ikut juga di dalam BPP itu, ataukah eh, CSS-nya BPP itu dimasukkan di meta per page? Itu bikin bikin apa ya? Tata letaknya di dalam produk itu menjadi nggak karuan gitu. Salah saya di mana saya nggak ngerti. Kak Evi ya. Nah, Itu kan masalah problem kode yang ada di atas header udah saya sampaikan ke programmer ya. Jadi ya. mungkin ditunggu ya, karena memang menunggu antrian yang lain ya. Oh Soalnya gitu. emang itu skripnya biasanya ada yang ngebug ya karena kesalahan memasukkan skrip. Dan untuk satu postingan 1.000 keyword itu ya, kalau misalnya nggak terlalu paham sama coding ya, saran saya sih jangan terlalu banyak mikirin soal script CSS ya, yang untuk meta per page ya. Terus di BPP, saran saya juga jangan terlalu banyak memasukkan gambar ya. Kalau misalnya memasukkan gambar di BPP, nanti untuk form websitenya jadi pecah gitu. Jadi acak-acakan. Hmm. Iya, lebih baik Itu memasukkan. batasannya seperti apa ya, Mas? Soalnya kan waktu Hmm? itu Pak Putranya juga menyarankannya seperti itu. Jadi saya cuma ngikutin aja, bayangan saya juga nggak ada masalah gitu kan. Tapi ternyata kan di tempat saya jadi masalah gitu. Iya, memang Potongan-potongannya eh, nggak ngerti gitu ya mungkin. memang terkadang untuk bikin sebuah proses untuk satu posting 1.000 keyword itu rada rancu ya. Hmm. Mungkin lebih baik ini ya apa saran-saran tim teknis karena memang kami juga mengulik kembali ya, untuk satu postingan 1.000 keywordnya digunakan bisa atau tidak. Ternyata untuk BPP itu kurang bisa ya, masukin terlalu banyak gambar. Oh Dan boleh itu tahu Mas maksimal berapa? Biar saran di saya sih total. di BPP jangan masukin gambar ya. Oh Kalau gitu. bisa, kalau mau masukin gambar 5 saja ya, jangan terlalu banyak. Itu pun udah termasuk sama Google sudah ini sudah bagus ya, sudah Hmm. bagus. Di BPP itu saran sih buat form atau deskripsi yang lain ya, bisa bikin Hmm. form ataupun deskripsi yang lain. Nah, kalau misalnya mau masukin gambar itu 5 saja ya, jangan terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak juga, kami juga tim teknis sudah ngulik-ngulik juga ya, itu nanti pecah ya. Iya memang memang hasilnya kayak gitu tuh. Kayak jadi Iya, berbundar nggak karu-karuan itu loh. Tapi kan karena Pak Putra bilang seperti itu, jadi apakah saya itu yang terlalu bodoh untuk mengerti gitu kan? Ya, ya sebetulnya karena saya Ya, memang barang baru ya, jadi kan buat saya ya mesti saya nyalahin diri saya sendiri. Cuman saya penasaran aja kenapa sih Pak Putra bisa jadi, kenapa saya nggak jadi gitu kan? iya, karena memang Pak Putra mengerti skrip yang dibuatkan ya. Kalau Iya. teman kalau Kak Evi kurang mengerti ya saran saya itu apa? Jangan terlalu pusing mikirin CSS, yang penting masuk untuk geolocation yang ada di meta per page ya. Mm-mm, Dan mm-mm. tadi Mas Dewo juga ngasih tahu untuk masukin meta per page tuh jangan di table ya. Biasanya memang untuk Dia ada ChatGPT tabelnya. biasa bikin table dari HTML-nya. Nah, Hmm. kami biasanya tim teknis juga ngulik ya. Ternyata masukin table itu jadi rancu juga ya. Jadinya kita masukkan script untuk coach location yang ada di kota-kota yang diinginkan ya. Itu Iya, saja iya. sih. Kemarin sih sempat sempat juga di komen sih di dalam apa sama Pak Putra, karena saya udah kesel ini soalnya udah tiga saya ganti-ganti kan, saya ganti ini nggak kelar, coba tak ulang lagi dari awal gitu kan. Iya, Kan harus sabar gitu kan ya, saya sudah menurut menurut sarannya Pak Putra, saya juga sabar, coba saya ulang lagi gitu kan, tapi udah tiga bikin itu kok semuanya bermasalah, itu salah saya di iya, mana. Saya tuh sampai kok jadi semuanya kok, yang paling saya pusing itu adalah di atas header itu ada tulisan itu gitu kan. Tapi yang mungkin iya, yang terakhir-terakhir ada nggak keluar itu. Karena
bisa nulis kan di apa di situ ada contoh apa ada disediakan klik tampil di home itu kan. Nah, saya Hmm. saya hilangin aja itu biar nggak tampil di home. Selesai. Cuman kan nggak kayak gitu maksud saya. Aku nggak mau berarti kan tetap error menurut saya kayak gitu kan. Nggak Ya. mau ngalah gitu aja terus nggak tampil terus beres gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Terus saya ulang lagi yang terakhir tuh bagus. Cuma yang terakhir itu ya itu tadi berpendar itu loh Mas, gambarnya itu nyebar kemana-mana yang masuk di BBB. Nah, terus saya Iya. lihat dari yang kemarin-kemarin mereka kok nggak berpendar, kok ini kok berpendar ngapain saya gitu kan. Jadi kan masalahnya beda lagi. Terus saya kan ngikut caranya Mas Deva tuh kan, pakai CSS-nya itu waktu di dalam apa kontennya. Tapi kenapa kok hilang ya Mas? Iya. Ibu udah pernah join Zoom-nya Pak Putra atau Pak Tony belum, Bu? Kalau Pak Putra, iya, tapi Pak Tony yang Coba mungkin Ibu bisa coba kalau pas Pak Tony Zoom ya. Saya lupa deh, Pak Tony Zoom biasanya soalnya sewa subuh kan kadang Pak Putra, kadang Pak Tony ya. oh, Pak Tony Nah, saya nggak pernah ikut. kan kebetulan Pak Tony ini memang leader tim teknis ya. Mungkin kalau Iya. Ibu punya banyak kendala teknis seperti ini, pada saat Pak Tony Zoom bisa Ibu join dan konsultasi ke dia gitu. Karena di Zoom tek anggota teknis Zoom kami ya, yang setengah 9 dan setengah 2 ini itu kan Mm-mm. biasanya diarahkan ke WSP pemula ya. Orang-orang Mm. yang baru main WSP, yang baru bisa WSP dan seterusnya gitu ya. Jadi Mm. em, ya kami pengetahuan kami pun masih belum setinggi Pak Tony dan Pak Putra gitu. Nah, ini kan kebetulan masalah ibu udah cukup ya cukup kompleks lah ya, cukup Karena kesalahan cukup Mas. ya cukup kompleks itu. Bukan kebodohan saya, Ya, bukan jadi karena salah. iya enggak apa ini memang saya akuin saya pun juga kadang masih ketemu masalah yang kayak ibu gitu. Saya juga sering ketemu masalah yang kayak ibu ya, yang di atas headernya ada coding, yang fotonya nggak bisa ngurut dan BPP-nya Betul, nggak muncul atau betul, betul. skripnya nggak lengkap segala macam itu saya pun mengalami Bu gitu. Nah, Hmm. oleh karena itu kenapa kenapa saya bilang seperti ini? Saya arahin ke Pak Tony karena ya saya pun ngarahnya ke dia, ke Pak Tony dan Pak Putra gitu. Dia yang menyelesaikan masalah saya dan insya Allah bahkan saya bilang saya yakin mereka bisa menyelesaikan masalah masalah ibu juga gitu ya. Enggak, ini bukan masalah tentang bodoh atau enggak, memang ya saya pun yang masih muda pun nggak ngerti gitu. Saya tuh soalnya kemarin kan Jadi di pas Zoom-nya Pak Putra, itu kan saya nanya karena saya merasa penasaran benar sudah berkali-kali saya bikin kok nggak pernah ada hasilnya yang seperti yang Pak Tony apa Pak Putra bikin gitu loh. Itu kan bikin penasaran banget gitu loh. Saya bukan bukan kemarin juga sama Pak Putra malah beda lagi apa komentarnya jangan berpikir terus ke situ gitu kan. Sekarang di SEO kan di SEO kan dulu jangan berpikir tentang landing page yang gini-gini. Beliau malah ngambilnya di landing page padahal bukan itu masalah saya adalah di produk ini kok nggak jadi-jadi. Artinya kalau sampai di apa inspeksi pun dia itu kalau dikunjungin orang kan jadi jelek gitu loh karena berantakan gitu kan. Kalau sampai orang masuk ke situ kan berantakan kan saya yang punya kan malu juga. Artinya orangnya nggak ngerti itu siapa. Cuman kan terus oh nggak percaya nih ada nama ini tuh nggak jelas apanya tampilannya aja nggak beres gitu lah. Saya nggak mau kesan kayak gitu. iya 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 saya paham. Iya. Jadi Saya saran saya sih datang ke Zoom Pak Tony dan Pak Putra Ibu karena ya mohon maaf sekali Bu karena Zoom kita ini diarahkan ke para pengguna WSP baru gitu. hmm. Makanya kalau Ibu dari kemarin ngikutin Zoom kami bahasannya itu aja posting, menu WSP, Iya betul BPP, betul. LPP dan sementara Ibu kan udah belajarnya saya yakin Ibu nih materinya udah lebih banyak lebih tahu banyak daripada orang-orang yang ada di sini gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya landing page terus yang Kalau kelas Pak 1000 Tony keyword itu ya itu yang berapa Mas? Kelas Pak Tony kenapa? itu saya nggak mesti masuk ya nggak pernah dapat. Em, Saya soalnya Mereka setiap tuh ada aja mesti iya nyambung saya ngikut. saya juga kurang tahu tapi yang pasti subuh sih ada KLC ya. soalnya. Ya mereka biasanya Kalau Pak SEO Tony subuh tuh SEO subuh SEO subuh tuh biasanya ganti-ganti antara Pak Tony sama Pak Putra gitu. oh Jadi saya subuhnya saya mungkin nggak pernah kalau dapat Pak ada Tony Mas. link SEO subuh dibagikan ya, link Zoom SEO subuh, coba ditanyakan ke salesnya gitu. Oh ya. Nah itu coba ditanyain aja apa?
Pak Tony juga malam ada sih Zoom-nya, tapi saya lupa Malam dia pas Zoom kemarin dapat apa gitu apa ya. itu pas Emang dapat nggak, apa. Pak Tony nggak setiap hari ada Betul. gitu, iya. Saya nggak Mungkin mungkin. nanti kalau di share link Zoom sorry, di share Zoom SEO subuh atau di share Zoom kelas malam, bukan teknis malam ya, tapi yang emang kelas gitu, itu bisa ditanyakan ke salesnya ini yang membawakan apakah Pak Tony atau Pak Putra gitu. SEO subuh sih biasanya Pak Tony itu. Setahu saya Oh, dia cukup Pak sering di Putra. SEO subuh. Tapi ya itu memang kadang Pak Putra, kadang Pak Tony gitu Saya nggak pernah ya. dapat yang Karena malam. memang Zoom Yang ini telepon yang mah kita ini nih, kasih-kasihan. yang orang teknis bawakan memang diarahkan ke pemula gitu Iya, iya, iya. ya. Ya, tapi saya rajin kok ngikut kalau asal dapat dapat link saya ngikut. Ya, artinya pengen aja tahu. Ya, Walaupun sudah tahu nggak ya apa-apa. jangan Ya, nggak apa-apa. Bagus kok itu ya. jangan bosan Tapi kalau saya juga nanya ya, Mas. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi ya itu, mohon maaf ini memang Zoom-nya diarahkan ke para pemula yang baru main WSP atau yang memang masih nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau yang Zoom yang udah masalah lebih lanjut seperti itu, mungkin bisa ke Pak Tony atau bisa coba hubungin aja langsung Pak Toninya ya, Ya gitu udah kan kalau atau itu Pak kalau Putra. chat sering cuman pas nyambung Pak kelasnya Pak Tony itu agak susah nyarinya waktu karena saya setiap ada dikasih link mesti saya masuk siapapun yang ngasih di situ gitu kan. Cuman Oh ya, nah, ketemu maaf Pak motong Tony Bu. jarang. Bener nih, kata Kang Arif. Iya, Pak Tony juga nyediain. Pak Tony juga biasanya ada Zoom privat sih. Misalnya Ibu ada Hmm. kendala seperti ini nih, gitu. Dan misalnya saya yakin yang punya masalah seperti ini nggak cuma Ibu doang. Pasti ada orang lain yang punya kendala seperti ini gitu. Coba tanya Pak Toninya, coba bilang ke Pak Tony, Pak Tony saya mau konsultasi dong lewat Zoom. Saya Udah punya kendala ngomong Mas, ini gitu. udah Itu pernah nanti bilang. insya Allah akan dilayanin gitu. Ya ya ya. Apa ada Zoom privat sama Pak Tony gitu. Kalau misalnya kan Ibu nggak ketemu-temu nih sama Pak Tony, mending begitu Bu. Coba hubungi Pak Tonynya, Ya. minta Zoom privat, insya Allah akan dia mau kok biasanya gitu ya. Ya, makasih. Mohon maaf untuk semuanya Yuk, yang ada yuk, ya nggak direpotin. apa-apa. Oke, oke saya ini Ada ada Pak chat beberapa orang Pak ya. Dewa. Yuk, silakan Pak Tadi Fajar. yang Siapa privat, nih? yang Iya, Pak privat, Isan. yang privat yang Pak Tony itu nggak bayar loh. Tanya langsung ke Pak Tony aja, Pak. Ya, Oh kalau gitu. masalah pembayaran segala macam saya kurang tahu ya. Tapi Ya saya maksud, tahu dia menyediakan privatnya gitu. oh nggak malu kita ini kan KLD, jadi kadang-kadang lang- udah ya lewat beberapa kali lah kan mungkin ada yang masih perlu pendalaman gitu. Hmm, betul. Ya, saya mau Biasanya sih nyambung. hari Sabtu. Ya, silakan. Saya mau nyambung yang Bu Evi tadi. Mungkin saya juga termasuk orang yang dari udah kemarin-kemarin ini ikutin ini ya, dan terus terang udah coba juga bikin landing page segala macam. Cuman emang nggak bisa selancar, seindah punyanya Pak Putra. Ini sekarang saya sambil dengerin, saya juga sambil ngulik di dengan bantuan Chat GPT ya. Jadi kalau saya lihat polanya dari Pak Putra itu, dia buat dari yang sederhana, terus nanti pakai bantuan ChatGPT, itu skripnya selalu di-upgrade, ditambahin, ditambah itu apa segala macam kalau ada yang kurang. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan itu kali ya. Jadi buat dulu dari bantuan sederhana, nanti habis itu berkembang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi nggak bisa langsung akhir apa yang kita mau. Nah, nanti kuncinya memang kita mesti baca skrip itu mana-mana kata-kata apa nomor, nanti mesti ngikutin apa yang ada di skrip itu nanya. Dan perlu waktu emang untuk biar terbiasa sih. Dan mudah-mudahan saya kan ikut KLD ya, mudah-mudahan di KLD lebih lebih mendalam lagi ya bahasannya. Makasih. Kalau ya, terima kasih ya. Pak Fajar. Ya, hubungan sama kalian bisa coba ngakses website ini, Reti.
tes tes. Mohon maaf ya, Mas Dewa lagi di mana ini? Kendala jaringan. Oke, melanjutkan pesan dari Mas Dewa ya, bagi teman-teman yang ingin tes codingannya dan tidak ada misalnya bug atau bagaimana ya, teman-teman langsung akses saja namanya Wetri School ya. Itu biasanya diakses sama programmer juga. Wetri School HTML View ya. Mungkin saya kasih ya linknya di chat Zoom ya. Iya, iya. Nah ini Untuk di apa ini? Untuk apa? gimana? Untuk apa nih yang mau dikasih? Web3 School itu seperti kode editor, cuman dia dalam bentuk website ya. Kode editor tuh maksudnya bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin masukkan script dan ingin tahu hasilnya bisa lewat Web3 School terlebih dahulu ya. Kalau tidak ingin ada bug di WSP ya. Karena memang kalau misalnya masukin beberapa script ya, biasanya ada bug di WSP. Contohnya seperti ini ya scriptnya. Kan saya ini contoh saja ya. Saya ingin melihat script ini ya, script WhatsApp ya. Ini ada hasilnya. Nah, teman-teman di copy saja scriptnya di sini ya, di sebelah kiri di copy. Lalu mau ngelihat hasilnya bagaimana kita run. Nah, nanti ya ada hasilnya nih. Hasilnya ada di bawah ya, jadi bentukannya WhatsApp begitu ya. Ini ada GS-nya juga ya, teman-teman. Nah, begitu ya hasilnya untuk W3 School ya, W3 School. Di W3 School juga ada penggunaan cara kode ya di HTML. Dia memang sebenarnya itu website untuk belajar codingan juga ya, W3 School. Sebentar ya. Nah, sini kan ada beberapa macam bentuk, ada CSS, ada HTML, ada JavaScript. Bagi teman-teman yang ingin belajar codingan juga bisa lewat sini ya. Cuman untuk tim teknis tidak mengajarkan lewat Web3 School ya. Hanya mengarahkan saja untuk editor kodenya ya. Karena juga tim teknis ngulik-ngulik juga cara penggunaan satu postingan 1000 keyword itu ya. Mengulik biar tidak ada bug di WSP-nya bagaimana, terus cara penggunaannya bagaimana ya di Web3 School juga bisa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan Mas Dewa sampaikan ya. Karena Mas Dewa sudah ini ya, sudah keluar dari Zoom. Mungkin untuk Oh, pertanyaan yang link, lain, Mas, eh, link yang tadi W3 School ada di chat juga ya Mas ya? iya di chat Zoom barusan saya kirim kok. Chat Zoom ya. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan Mas Dewa sampaikan ya. Jika ingin bertanya kembali, mungkin nanti masuk Zoom di jam 13.30 ya. Ya Bisa kalau ditanyakan kembali karena memang udah jam 11.15. Kita Zoom pagi hari ini ya bisa sampai sini saja ya. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang pantas di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih.